Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah kita kembali di segmentasi tanya jawab. Kita akan dengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Erik yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan Bapak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tadi Pak Ustadz Babe Haikal sudah menyampaikan mengenai akhlak. Nah Pak Ustadz mohon tanya dong, bagaimana cara kita berakhlak kepada anak kita sebagai orang tua kepada anak kita, begitu juga kita sebagai anak kepada orang tua kita di era yang saat ini zaman-zamannya sudah mendekati kiamat. Itu yang pertama Pak Ustadz. Baik. Yang kedua, saat ini kan dunia sudah mulai berubah di Arab Saudi, ada turun salju, banyak mungkin ada danau, ada lautan seperti itu ya. Ada sebuah hadis tadi, itu merupakan tanda-tanda turunnya Imam Mahdi. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, ceritakan singkat mengenai Imam Mahdi itu seperti apa dan kapan turunnya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, silakan Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Erik yang saya hormati, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu betul-betul menggugah kita semua dan pemirsa Damai Indonesiaku. Selama ini kita hanya bercerita akhlak atau adab seorang anak kepada orang tua. Tapi pertanyaan Mas Erik tadi, orang tua terhadap anak. Betul, ada 15 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Artinya kalau tidak memenuhi ini, maka ini orang tua yang tidak beradab, orang tua yang tidak berakhlak. 15 hak. Pertama, orang tua wajib memberi nafkah yang halal. Itu walaupun anak masih dalam kandungan. Kalau orang tuanya mencari makan yang tidak halal, maka ini udah menggugurkan satu. Wajar akhirnya banyak orang yang durhaka gara-gara seperti itu. Wajar, susah diajak sholat, susah diajak ke masjid, susah diajak pengajian gara-gara nomor satu sudah terabaikan. Belum lagi berikutnya, seorang orang tua wajib menyiapkan nama yang terbaik bagi anaknya. Wajib mengenalkan Allah kepada anak sedini mungkin. Wajib mengenalkan Rasulullah, wajib mengenalkan sholat dan seterusnya. Bahkan memisahkan tempat tidurnya sampai mencarikan jodoh, sampai menuntunnya. Itu ada 15. Namun mudah-mudahan di waktu lain kesempatan akan saya terangkan bagaimana memenuhi 15 hak anak terhadap orang tua. Begitu juga orang tua terhadap anak. Tidak ada lagi yang namanya tidak. Camkan. Karena singkatnya waktu Mas Erik, hanya 3 jawaban kepada orang tua. Ya, boleh, bisa. Pemirsa dan pirsawan dan yang hadir di sini, jawaban 3 sama orang tua. Ya, bisa, boleh. Tidak ada jawaban yang lain. Mari kita latihan. Kalau orang tuanya berkata, Pak panggil Rik, jawabannya ya. Tapi ya bisa. Ya boleh. Deh apapun yang orang tua bilang. Selamat loh Rik, beneran. Ya bisa, boleh. Selebihnya no. Nggak usah disebut lagi. Karena itulah ciri-ciri anak yang taat kepada orang tua. Ingat, man ardo walidayhi faqad ardallah. Wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Siapa yang buat senang orang tua, buat senang Allah. Buat marah orang tua, buat marah Allah. Ada nggak orang ngaji, orang sholat, tapi Allah murka padanya? Ada? Ada. Yaitu dia meninggalkan orang tuanya di rumah sendirian dan orang tuanya membutuhkan pertolongan. Rasulullah ketika perang Uhud, perang Badar itu diperangi di Badar, diperangi di Uhud, beliau selalu periksa pasukan. Siapa yang masih punya orang tua, pulang karena jihadmu merawat orang tuamu. Itu loh. Dan yang kedua tadi soal Imam Mahdi dengan tanda-tanda Imam Arab Mahdi. menghijau. Gini. Secara singkat aja, kita masih Secara ada singkat, satu. Iya. Imam Mahdi pasti suka nggak suka, terima nggak terima akan datang. Masalahnya kita beriman nggak? Kalau antum orang yang taat kepada para habaib, kepada kiai, kepada ulama, insya Allah akan terbimbing kepadanya. Tapi kalau seandainya tidak, maka Anda akan makin menjauh. Tapi jangan lupa, terjadinya Imam Mahdi di Mekah kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Di sanalah Imam Mahdi dan Nabiullah Isa akan membunuh Dajjal. Jadi jangan lupakan Aqsa. Orang-orang yang di hatinya ada Aqsa adalah ciri-ciri orang yang akan taat kepada Imam Mahdi. Masya Allah. Baik, terima kasih Babe. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yanti.
sudah menyala mic-nya, tidak usah dipencet-pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yanti, Jamaah Tahsin Masjid Al-Hikmah. Pertanyaan saya yang pertama itu kita sebagai wanita pada khususnya ibu, istri. Nah itu amalan-amalan apa sajakah yang bisa kita lakukan untuk dapat menghadapi tanda-tanda kiamat yang sudah semakin dekat. Siap. Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang kan era informasi internet itu gencar. Ibu-ibu juga pegang HP terus. Terkadang saya sebagai orang awam antara yang maksiat, informasi banyak maksiat, jadi memang jadi tipis ya. Mana yang benar, mana yang salah. Nah itu bagaimana kita menyikapinya. Baik. Demikianlah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Yanti. Silakan Ustadz Hilmi. Nih kalau maknanya pasti amalan gitu ya, seakan-akan ibu-ibu punya amalan khusus gitu ya. Padahal sederhana Bu, amalan itu sama standar saja untuk menjadi seorang wanita solihah, itu amalannya ada amalan standar ya. Yang pertama, jalankan semua kewajiban sebagai seorang muslimah, taat sama suami ya, perbanyak zikir. Ibu tahu nggak, bapak tahu nggak zikir yang paling Rasul suruh banyak-banyakin itu apa? Mengingat apa? Aksir zikra hadhimil lazzah, kata Rasul. Perbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan, yaknil maut, yaitu kematian. Zikir-zikir ingat mati, ingat kiamat makin dekat, ingat kematian. Karena dengan seperti itu kita jadi eling, Pak. Ya, guru terbaik adalah ketika kita melihat sebuah kematian. Bapak Ibu, kalau kita tahu bakal mati, insya Allah nggak terpikir di otak kita untuk berbuat maksiat. Karena kita pasti mati. Itu Bu, zikir ingat mati, ingat mati, ingat mati. Ya Bu ya, jadi perbanyak mengingat kematian. Lalu yang kedua tadi Pak Mas Agung, tentang apa yang kedua itu? Tentang ibu-ibu di dunia media sosial. Media sosial. Jadi artinya ibu juga terlibat dalam media sosial sama anaknya. Oh ya, bagaimana memfilter informasi di sosial media? Ya, ada yang hoax, ada yang apa. Wah, ini jawabannya panjang juga nih Beh ya. Jawabnya panjang ya. Ntar Babe yang jawab ya, singkat saja. Ibu, sekarang semua orang punya sosial media, punya handphone, punya gadget. Ya, gunakan gadget kita untuk kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, orang beriman kalau datang nih orang fasik bawa kabar, ya tabayun dulu, jangan langsung main share. Nah, ini emak-emak nih hobinya doyan banget jempolnya lebih cepat dibanding otaknya. Ya Bu ya, saring Bu. Nah, saring dulu, filter dulu. Kalau memang itu valid, bukan hoax, baru di share. Nanti Babe akan ngelasin. Insya Allah. Oke, Babe, ada tambahan. Sedikit saya tambahin, Bu, kalau ada berita apapun sampai ke ibu pertama harus cek benar apa salah. Kalau ternyata benar, sebar jangan. Kalau ternyata benar, sebar jangan. Jangan dulu, kalau ternyata benar, cek lagi bermanfaat enggak. Nah kalau benar bermanfaat, sebar jangan. Jangan dulu, karena ada berita benar tapi enggak manfaat, ada. Contohnya apaan? Monas, pengumuman Monas ada di Jakarta Pusat, sebar jangan. Nah enggak usah disebar, semua juga tahu. Benar beritanya, manfaat beritanya, dan sebar jangan. Jangan dulu, cek dulu ada enggak orang tersinggung. Ada nggak suku tersinggung? Ada nggak agama lain tersinggung? Ada nggak kelompok lain tersinggung? Ada nggak organisasi lain tersinggung? Kalau nggak ada yang tersinggung, baru kita sebar jangan. Jangan dulu. Jangan sebar mulu Ibu ah. Sekali lagi, cek benar apa salah. Kalau benar, cek yang kedua, manfaat nggak? Kalau manfaat, cek ketiga, ada yang tersinggung nggak? Kalau nggak juga, cek sekali lagi. Pulsanya ada nggak? Kalau memang ragu, case close, nggak usah disebarin. Buang baik-baik. Ingat, Baik. lebih baik memakai Baik. Rasulullah yang dipesankan Rasulullah. Apa itu? Katakan yang baik atau benar. Sebar yang baik, manfaat, berguna atau diam. Baik. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Be Ustadz. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan tentu saja saya selalu berdoa buat kita bersama agar kita diberikan kesehatan dan tentu saja keberkahan dalam hidup kita. Nah pemirsa, berbicara tentang kesehatan, saya selalu menggunakan minyak herba wahid. Pemirsa, minyak herba wahid merupakan minyak balur dan gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda, dan tentu saja cocok digunakan untuk urut di rumah. Minyak herba wahid juga diketahui secara medis sebagai antiinflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegal linu pada tubuh. Pemirsa, minyak herba wahid ini multifungsi, cocok digunakan untuk mengobati luka memar, kemudian luka bengkak, luka bakar, hingga luka digigit serangga. Bisa juga untuk dibalur jika perut kembung, masuk angin, pegal linu. Kalau keseleo atau encok, tinggal digosokkan dan bahkan cocok untuk dibalurkan ke seluruh tubuh anak supaya anak tidak gampang sakit. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bunda. Masya Allah, Bunda ternyata menggunakan minyak herba wahid. Iya dong, tentu. Bisa kita berbagi pakai. pengalaman kepada pemirsa. Ya, minyak herbal wahid ini sangat berguna sekali dan sangat banyak manfaat dan berkhasiat untuk luka bakar, untuk luka digigit serangga, luka panas, dan juga berkhasiat untuk perut kembung, badan pegal-pegal. Nah, itu biasanya kami suka membalurkan sebelum tidur. Karena memang ini sangat berkhasiat kalau sudah dioleskan di punggung, di telapak kaki, dan ini sangat berguna bagi kami sekeluarga. Dan satu lagi, aromanya tidak tajam. Nah, itu lagi yang membuat khasiat dari minyak ini, baunya tidak tengik ya. Masya Jadi bisa Allah. dipakai untuk kita semua karena wangi. Jadi malam-malam kita pakai juga nggak bau tengik. Baik, terima kasih Bunda dan pemirsa, kita mendengar sendiri ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, minyak herba wahid ini sudah tersedia di Indomaret dan Alfamart dekat rumah, kemudian tersedia juga di apotek dan toko obat terdekat. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah, minyak balur dan gosok herbal multifungsi, insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, bila kita sudah mulai mengeluh, jangan lupa ambil minyak herba wahid. Tentu saja minyak herba wahid adalah pertolongan pertama pada penyakit. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.